Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gandhi Setiawan dari kelas PBA 2018. Kali ini kita akan mempelajari tentang dunia tumbuhan atau biasa disebut dengan plantae. Jadi, apa itu plantae? Bagaimana ciri-ciri plantae akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak akan absen satu persatu. Siapakah yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Baiklah, yang pertama Desianita. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Oke, yang kedua Aneli. Yang ketiga Pinatri. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya, hadir semua pada pertemuan hari ini. Selanjutnya Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu plantae, bagaimana ciri-ciri dari plantae. Setelah itu, kita dapat mengklasifikasikan apa saja plantae itu, bagaimana proses pergiliran keturunannya. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa saja manfaat dari plantae tersebut. Baiklah, di akhir pertemuan nanti, kita juga akan membahas tentang herbarium. Apa itu herbarium? Bagaimana cara herbarium dibuat? Dan lain sebagainya akan kita diskusikan pada akhir pertemuan nanti. Oke? Ya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan tanya kepada kalian tentang pemahaman kalian, apa itu plantae? Desianita coba dijawab. Tumbuhan merupakan organisme eukariotik yang terdiri dari bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah sebagai pelengkap. Ya, betul jawaban Desi. Mungkin dari Aneli mau menambahkan? Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kingdom Plantae. Ya, bagus Aneli. Mungkin dari Pinatri mau menambahkan apa yang Anda ketahui tentang tumbuhan plantae? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan juga menghasilkan makanan seperti glukosa. Macam-macam tumbuhan seperti padi, jagung, mangga, dan lain-lain. Ya, terima kasih Pinatri. Dari ketiga jawaban tadi, semuanya benar. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke pelajaran kita hari ini. Ya, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri tumbuhan adalah eukariotik, multiseluler, dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil A dan klorofil B, serta memiliki dinding sel, sehingga membedakannya dari kingdom animalia atau hewan. Selanjutnya, tumbuhan menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat dan bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Tumbuhan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Sedangkan Spermatophyta akan dibagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka,
dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Lumut merupakan anggota dari kingdom Plantae yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara tumbuhan Talophyta atau tumbuhan bertalus dan tumbuhan Cormophyta atau tumbuhan berkormus. Selanjutnya yaitu lumut dan bagian-bagiannya. Pada slide ini disajikan bagian-bagian dari lumut daun. Dapat kita lihat, di sini terdapat sporofit atau bagian dari lumut yang menghasilkan spora. Dan di bawahnya terdapat gametofit atau bagian dari lumut yang menghasilkan gamet. Selain itu, pada lumut juga terdapat sporangium, seta, stolon, dan rhizoid. Jadi reproduksi pada lumut terjadi secara aseksual yaitu vegetatif dan juga seksual yaitu generatif. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut akan tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan reproduksi secara seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Dalam siklus hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi sporofit dan generasi gametofit, yaitu generasi gametofit yang berkromosom haploid dengan generasi sporofit yang berkromosom diploid. Oke, untuk skema pergiliran keturunannya akan disajikan pada slide berikut ini. Yaitu yang pertama adalah spora, yaitu generasi haploid akan menjadi protonema dan menjadi tumbuhan lumut. Sedangkan tumbuhan lumut ini nanti akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium merupakan sel kelamin jantan yang akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Nanti spermatozoid dan ovum ini akan melakukan fertilisasi sehingga terbentuknya zigot. Zigot tersebut merupakan generasi yang sudah haploid, diploid maksud saya. Sedangkan setelah terjadi zigot akan terjadi pembelahan dan akan menghasilkan embrio. Setelah embrio akan menjadi sporogonium dan menghasilkan sporangium sehingga akan terbentuk sel induk spora. Sel induk spora tersebut akan mengalami meiosis sehingga kembali ke bentuk awal yaitu spora. Klasifikasi lumut atau Bryophyta. Bryophyta terbagi menjadi 3 klasifikasinya, yaitu Bryopsida atau lumut daun, Hepaticopsida atau lumut hati, dan Anticeropsida atau lumut tanduk. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan sekelompok plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku tersebut dapat bereproduksi dengan cara spora, sehingga disebut juga dengan Cormophyta berspora. Pteridophyta atau paku memiliki vaskuler atau pembuluh angkut xilem dan floem. Terus kajian dari evolusi menyatakan bahwa tumbuhan vaskuler berspora atau tumbuhan paku diperkirakan sudah ada dan mendominasi hutan selama masa Carboniferous sekitar 360 juta tahun yang lalu. Berikut ini merupakan struktur tubuh tumbuhan paku. Tumbuhan paku ada dari tumbuhan paku berdaun kecil dan juga tumbuhan paku berdaun besar. Dapat kita lihat di sini terdapat strobilus dan mikrofili, serta terdapat juga daun muda yang menggulung dan ribosom dan juga rhizoid. Pada tumbuhan paku tidak memiliki akar, namun diganti dengan rhizoid dan rizom. Berdasarkan letak susunan
dan letak sporangium. Yang pertama adalah sorus. Sorus, sporangium berada di dalam kotak terbuka atau tertutup oleh indusium. Di dalam sporangium terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Strobilus, yaitu sporangium yang berbentuk suatu kerucut bersama sporofil. Dan terdapat juga sporokarpium, yaitu dibungkus oleh daun buah atau karpelum. Ya, ini merupakan gambar dari sorus sporangium. Metagenesis pada tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku terjadi metagenesis. Yang pertama adalah spora, yakni generasi haploid atau N. Kemudian spora akan terjadi mitosis sehingga membentuk protalium. Yang protalium tersebut merupakan generasi gametofit. Pada protalium tersebut akan terbentuk archegonium untuk menghasilkan ovum dan antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid. Ketika ovum dan spermatozoid terjadi fertilisasi, maka akan membentuk zigot. Pada zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku, yakni sporofit, dan tumbuhan paku tersebut akan menghasilkan sporangium. Sporangium tersebut akan terjadi meiosis membentuk spora. Lalu spora akan terjadi mitosis sehingga membentuk protalium lagi dan akan berulang lagi. Itulah merupakan metagenesis pada tumbuhan paku. Selanjutnya yakni klasifikasi pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Psilopsida atau paku purba, lalu Lycopsida atau paku kawat, serta Xenopsida atau paku kuda, dan Pteropsida atau paku sejati. Dari keempat klasifikasi ini nanti kita akan bahas satu persatu apa itu Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, serta Pteropsida. Ya, yang pertama yaitu Psilopsida atau paku purba. Paku purba hidup di daerah tropis dan subtropis. Sporofit dari paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan tidak memiliki daun sejati. Paku purba yang memiliki daun pada umumnya berukuran kecil atau mikrofil dan berbentuk sisik. Batang pada paku purba bercabang dikotomi dengan tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter. Paku purba juga tidak memiliki pembuluh angkut. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya contoh dari tumbuhan paku purba adalah paku purba yang tidak berdaun atau Rhynia dan paku purba berdaun kecil atau Psilotum. Baiklah, saya lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu Lycopsida atau paku kawat. Paku kawat banyak tumbuh di hutan-hutan daerah tropis dan subtropis. Paku kawat menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Anggota paku kawat memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun tumbuhan paku kawat berukuran kecil dan tersusun rapat. Sporangium terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus pada ujung batang. Dapat kita lihat di atas ini terdapat strobilus yang merupakan sporangium yang tersusun membentuk strobilus. Strobilus tersebut berbentuk kerucut seperti konus pada pinus. Oleh karena itu, paku kawat juga disebut juga pinus tanah. Contoh tumbuhan paku kawat antara lain Lycopodium sp dan Selaginella sp. Selanjutnya, kita lanjut ke paku ekor kuda atau Equisetopsida. Equisetum terutama hidup pada daerah lembab di daerah subtropis. Batangnya beruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi oleh daun kecil seperti sisik. Equisetum disebut juga paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor kuda.
Sporangium terdapat pada Strobilus. Sporangium menghasilkan satu jenis spora, sehingga ekosetum disebutkan atau digolongkan pada tumbuhan paku peralihan. Paku ekor kuda saat ini hanya tersisa 25 spesies dari satu genus, yaitu Equisetum. Selanjutnya yaitu Pteropsida atau paku sejati. Paku sejati mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Tempat tumbuh paku sejati sebagian besar di darat pada daerah tropis dan subtropis. Paku sejati diperkirakan berjumlah 12.000 jenis dari kelas Filicinae. Filicinae memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batang dapat berupa batang dalam atau rhizome atau batang di atas permukaan tanah. Daun mudanya memiliki ciri khas yaitu tumbuh menggulung atau sinatus. Contoh dari jenis paku yang termasuk paku sejati atau Pteropsida adalah semanggi atau Marsilea serenata, paku tanduk rusa atau Platycerium bifurcatum, paku sarang burung atau Asplenium nidus, Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani. Sperma berarti biji dan piton berarti tumbuhan. Meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon individu baru, embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanan atau endosperma yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Bentuk tubuh spermatofita dapat dibedakan menjadi semak, berbatang pendek, merayap dan beruntun. Contohnya adalah rumput tegi dan serai. Selanjutnya yaitu perdu, berbentuk seperti pohon, namun batangnya kecil dan pendek. Contohnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapah dan cabai atau Capsicum annum. Selanjutnya yakni liana, berbentuk seperti tali tambang dan tumbuh melilit pada pohon lain. Contohnya adalah rotan atau Calamus rotang dan sirih atau Piper beetle. Selanjutnya yaitu pohon, yakni ciri-cirinya adalah berbatang besar dan tinggi. Contohnya adalah jambu air atau Eugenia aquae dan jati atau Tectona grandis. Selanjutnya yakni pada spermatophyta dibedakan menjadi dua, yakni Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae yakni kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah atau karpel, atau bijinya berada pada bila-bila Strobilus berbentuk sisik. Sedangkan Angiospermae yakni kelompok tumbuhan yang bakal bijinya terlindung daun buah. Daun buah tersebut merupakan ovarium atau megasporofit yang sudah matang dan dindingnya menebal atau berdaging. Ya, sekarang kita mulai pada yang pertama yakni Gymnospermae. Pada Gymnospermae terdiri dari Cyanidae, Coniferae, Gnatinae, dan Gycoginae. Sedangkan untuk Angiospermae terdiri dari tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae memiliki biji yang dibungkus oleh kulit buah dan sudah mulai hidup sejak akhir zaman Cretaceous. Ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae yakni bakal bijinya berada di dalam megasporofil, bunga sebagai alat reproduksi generatif, mahkota biasanya berwarna cerah, kelopak umumnya berwarna hijau. Pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yakni tumbuhan dikotil dan monokotil. Dapat kita lihat perbandingan ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan monokotil pada slide berikut ini. Pada tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon, sedangkan tumbuhan monokotil memiliki satu kotiledon. Pada tumbuhan dikotil memiliki pertulangan daun berupa menyirip dan menjari, sedangkan pada tumbuhan monokotil pertulangannya cenderung sejajar dan melengkung. Selanjutnya yakni kambium. Pada tumbuhan monokotil tidak ada
serta berkas pembuluhnya itu tersebar. Berbeda dengan tumbuhan dikotil yang memiliki berkas pembuluh dan adanya kambium. Selain itu, pada dikotil memiliki bagian bunga berkelipatan 2 dan 4 atau 5. Sedangkan pada monokotil memiliki bagian bunga berkelipatan 3. Untuk akarnya, pada akar tumbuhan dikotil memiliki tumbuh akar tunggang. Sedangkan pada tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Baiklah, saat ini kita akan memasuki materi lanjutan yaitu herbarium. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat herbarium. Tahukah kalian apa itu herbarium? Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan dengan cara dikeringkan, sehingga nanti kita akan membuat herbarium kering. Herbarium tersebut berfungsi untuk bahan penunjang dalam pembelajaran biologi. Alat dan bahan untuk pembuatan herbarium antara lain sampel tumbuhan yang akan kalian buat herbariumnya, lalu alkohol 70%, semprotan atau baskom, kertas koran, karton dan kertas mika, atau mungkin bisa digunakan kertas HVS, kertas asturo dan lain-lain, benang jahit opsional, dan selotip. Ya, selanjutnya ini adalah cara pembuatan dari herbarium. Bisa disimak ya. Yang pertama, siapkan tumbuhan yang akan diawetkan. Lalu, semprot menggunakan alkohol 70% hingga merata. Selanjutnya, siapkan kertas koran sesuai dengan ukuran tumbuhan yang telah kalian semprot tadi dan letakkan tumbuhan tersebut di atas kertas koran. Pastikan tumbuhan tersebut tertata rapi, tidak ada bagian yang menengkuk pada tumbuhan tersebut. Setelah itu, tutup kertas koran. Tindihkan tumbuhan tersebut yang telah dimasukkan ke dalam kertas koran dengan buku-buku atau bahan yang berat. Selanjutnya, biarkan tertindih selama hampir seminggu. Setelah itu, posisikan herbarium dan rekatkan menggunakan selotip. Setelah itu, kalian bisa menghias herbarium tadi, entah menggunakan mika, atau kalian bisa menambahkan bagian-bagian pada herbarium tersebut. Nah, setelah melihat cara pembuatan herbarium tadi, marilah kita mengerjakan diskusi bareng-bareng. Baiklah, nomor 1, apa yang terjadi setelah tanaman disimpan dalam kertas koran selama seminggu? Terjadi perubahan pada bagian apanya? Aneli, coba dijawab. Apabila tanaman disimpan selama seminggu, yang terjadi adalah kadar air akan berkurang sehingga tanaman akan menjadi kering untuk mencegah pembusukan. Ya, bagus jawaban dari Aneli. Selanjutnya, Pinatri, bisa dijawab soal nomor 2. Jelaskan fungsi kertas koran dalam pembuatan herbarium. Jadi, fungsi kertas koran dalam pembuatan herbarium yaitu untuk menyerap air. Ya, bagus jawaban Pinatri. Lanjut, Desi. Bisa menjawab soal nomor 3. Apakah fungsi alkohol dalam pembuatan herbarium? Alkohol berfungsi agar tumbuhan tidak mudah busuk atau ditumbuhi oleh jamur dan bakteri. Ya, benar jawabannya. Selanjutnya, nomor 4, Aneli bisa menjawab. Mengapa saat pembuatan herbarium diperlukan tempat yang kering atau tidak lembab? Karena tempat yang kering diperlukan agar air dari tanaman cepat hilang, sehingga tanaman dapat awet dan siap untuk dijadikan herbarium. Ya, bagus jawabannya. Saya rasa kalian sudah paham.
Jadi, setelah kalian mempelajari herbarium tadi, mengetahui syarat-syarat apa saja yang digunakan untuk herbarium tersebut, tugas kalian adalah membuat herbarium sendiri nanti di rumah. Nanti bisa dikirimkan video pembuatannya ke saya. Baiklah, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.